for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Beat, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar puasa hari ini? Masih lancar? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu isi presensi dulu ya. Nah, untuk yang Ibu sebutkan namanya, ucapkan hadir. Baik, Bu. Rizky Ibrahim, Hadir, Bu. Iis Maslihatin, Hadir, Bu. Zaki Ramadan, Hadir, Bu. Andini Kusumawardani, Hadir, Bu. Ramadan, Hadir, Bu. Milas Anjarwati, Hadir, Bu. Muhammad Yusuf, Hadir, Bu. Iis Maslihatin, Uus Maslihatin. Uus Maslihatin, Hadir, Bu. Muhammad Yunus. Hadir, Bu. Oke, berarti untuk kelas ini hadir semua ya. Baik, Bu. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah pesan sama kalian bahwa untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian bank. Lalu ada lagi apa lagi? Sejarah bank, Bang. jenis dan fungsi bank. Nah, kalian udah baca-baca belum waktu itu di rumah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kalian buka buku paket bank dan lembaga keuangan kalian masing-masing. Itu ada di bab 2 halaman 7. Nah, sebelum itu Ibu ada PPT. Bank dan lembaga keuangan. Nah, ada yang tahu nggak sih bank itu apa? Coba menurut kalian bank itu apa sih? Ayo, ada yang mau berpendapat? Bu. Ya. Menurut saya bank itu tempat untuk menabung uang atau investasi seseorang sehingga dalam jangka waktu panjang atau pendek bisa diambil uangnya. Oke, ada lagi? Sudah, Bu, itu saja. Sudah. Benar apa yang dikatakan Milas. Jadi bank itu merupakan suatu tempat yang berguna untuk menyimpan atau meminjamkan uang kepada masyarakat atau lembaga lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangkaian meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, bank itu tidak hanya menghimpun, tetapi dia juga menyalurkannya kepada masyarakat secara kredit. Jadi kalian tahu kan ada yang namanya debit dan kredit. Ya, Bu. Nah, biasanya kalau yang kredit itu dari masyarakat dia pinjam ke bank untuk melakukan suatu usaha. Nah, jadi itu fungsi bank juga selain untuk menyimpan uang masyarakat. Di sini ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Oke. Nah, jadi selanjutnya itu ada sejarah bank. Nah, jadi sejarah bank itu dimulai dari sekitar 2000 Silam Masehi. Nah, pada saat itu di zaman kerajaan di daratan Eropa, yaitu pada zaman Babilonia. Nah, pada saat itu terjadilah kegiatan peminjaman emas dan perak dengan tingkat suku bunga 20% per bulannya. Nah, pada saat itu lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebut dinamakan dengan Temple of Babylon. Selanjutnya itu di era 560 Silam Masehi. Nah, pada saat itu
negeri Yunani juga mendirikan lembaga semacam bank yang disebut dengan Greek Temple. Nah, lembaga tersebut memiliki kegiatan utama. Yang pertama itu menerima dan menyimpan dana dari masyarakat. Nah, kemudian meminjamkan kembali kepada masyarakat dengan menggunakan bunga biaya tertentu sebagai wujud keuntungan untuk lembaga tersebut. Nah, selanjutnya itu ada di tahun 1960. Jadi pada tahun 1960 itu bank di Inggris pertama kali dibentuk dalam firma. Nah, jadi kenapa Inggris membentuk bank dalam bentuk firma? Karena pada saat itu Inggris ingin meningkatkan, membangun kembali lagi armada guna untuk bersaing dengan armada yang dimiliki oleh Prancis. Namun pada saat itu Inggris tidak memiliki dana atau Inggris kekurangan dana, sehingga Inggris mendirikan bank dalam bentuk firma guna untuk menunjang biaya untuk membangun armada tersebut. Nah, selanjutnya itu sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah, bank seiring berjalannya waktu dia itu semakin berkembang, jadi sesuai kebutuhan zaman sekarang. Nah, seperti sekarang sudah mulai adanya ATM. Nah, terus ada yang namanya ekspor impor, itu juga termasuk bank. Nah, selanjutnya ada mobile banking dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak, belum dulu. Oke, selanjutnya sebentar ya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis bank. Nah, yang pertama itu ada bank perkreditan rakyat. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Coba silakan. Ya, jadi bank perkreditan rakyat itu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya, Bu. Nah, jadi betul, makasih Us. Jadi bank perkreditan rakyat itu bisa disingkat dengan sebutan BPR. Nah, BPR ini merupakan bank yang lebih sempit jangkauannya karena BPR ini tidak menerima uang giro atau simpanan dalam bentuk giro. Nah, selanjutnya itu ada bank sentral. Bank sentral itu sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah tersebut. Bank sentral itu memiliki fungsi dan peran sebagai pusat bank atau bank sentral. Nah, dia itu memiliki tujuan juga. Nah, tujuan dia itu menjaga stabilitas nilai mata uang di seluruh negara, di seluruh Nusantara, di negara Nusantara yaitu Indonesia. Nah, dia juga menjaga stabilitas sektor perbankan dan sistem fungsional secara keseluruhan dalam bentuk bank maupun nilai mata uang. Nah, selanjutnya itu bank umum. Coba ini tolong bacakan. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, terima kasih. Jadi, bank umum ini merupakan bank yang dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih bank umum yang ada di Indonesia itu apa aja? Bank BRI, Ya, Bank BRI termasuk itu bank umum. Terus ada lagi Bank BCA dan Bank Mandiri. Nah, Ada yang mau tanyakan masalah jenis-jenis bank? sudah cukup, Bu. Terus selanjutnya itu ada fungsi bank dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu agent of trust, yang kedua itu agent of development, dan yang terakhir itu ada agent of service. Nah, jadi agent of trust itu memiliki fungsi aktivitas intermediasi oleh bank umum dan yang dilakukan berdasarkan atas kepercayaan nasabah. Nah, yang kedua itu ada agent of development. Jadi, agent of development itu bertanggung jawab dengan bank yang menunjang kelancaran transaksi ekonomi
antar perusahaan. Nah, selanjutnya itu agent of service. Nah, jadi agent of service itu jadi si bank ini memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Terus juga dia itu si bank itu memberikan jasa transfer. Kalian pernah lihat kan kayak bank apa sih namanya? Transfer BNI yang suka di pinggir jalan yang katanya. Nah, ya itu contohnya, itu contoh dari agent of service. Nah, untuk dari sini ada yang menanyakan? Tidak Bu. Oke, dikarenakan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ada penayangan video. Kalian simak baik videonya. Nanti kita di akhir akan ada tanya jawab. Oke. Tanya jawabnya Ya. Mendengar suaranya? Tadi udah simak kan videonya. Nah, Ibu mau tanya, kenapa sih bank kita tidak bisa meminjam atau menabung ke bank sentral? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Saya Bu. Ya, Karena tidak ada dananya. karena tidak ada dananya. Yang lain? Itu aja Bu. Nah, terus Bang Guntur terus kasusnya dah satu dulu. Ada yang tahu nggak sih sebelum Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Indonesia, dia itu sebelumnya namanya apa sih? BCA pada sekarang Bu. Oke, makasih. Ini tepuk tangan mau ngasih nih. Nah, untuk berhubung waktunya udah mau habis, nah langsung aja ya. Untuk pertemuan minggu depan, kalian baca-baca lagi di bab 3 tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, itu untuk pembahasan kita pertemuan minggu depan. Baik Bu. Nah, untuk pertemuan minggu ini menurut Ibu sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke.
Oke, menurut Ibu sudah cukup ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.